Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer, bacaan ini bersifat general reading dan fun reading, yang mana bisa saja resonate, bisa juga tidak, bisa juga energi ini vice versa ya, kebolak-balik antara perasaan kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Yuk kita simak seperti apa readingan hari ini. Eight of Pentacles, Queen of Swords, King of Cups, Six of Swords, Two of Pentacles. Yes. Jadi ada seseorang yang saat ini tuh kemungkinan ya energinya teman-teman mungkin nunggu dia, atau dia juga sama ya energinya nunggu kamu. Jadi beberapa belakangan ini mungkin dia juga lagi nunggu-nunggu nih, kok nggak ada yang nyari dia ya, maksudnya kamu tidak cari dia, kenapa, ada apa nih gitu ya. Terus ya udah dia kayak lost aja gitu ya, kayak nggak peduli, udah deh fokus aja kerja gitu. Mungkin kamu juga lagi fokus kerja, atau emang juga lagi yang dia ketahui kamu juga mungkin lagi sibuk ya cari uang. Kamu mungkin juga sosok yang bisa dibilang pekerja keras gitu, dia ngerti, dia tahu siapa kamu, dia tahu saat ini keadaan kamu. Bukan berarti kamu ini dia tahu kamu ini mungkin bukan negatif ya, tapi kamu ini sosok yang rajin gitu ya, yang disiplin, nggak pernah ninggalin pekerjaan, tanggung jawab. Jadi dia ngerti mungkin kamu lagi fokus nih di kerjaan dan nggak pengen diganggu gitu ya. Ini mungkin juga energi teman-teman ya, buka lagi mungkin alat komunikasinya atau handphonenya ya, kok nggak ada pesan masuk, atau mungkin email, kok nggak ada ya berita yang datang dari dia. Mungkin kamu kecarian dia nih ya. Sama loh teman-teman ya, dia juga begitu energinya. Saat ini dia kayak penasaran nih, apa sih sebetulnya ya yang ada di perasaan kamu saat ini, kok kamu membiarkan dia tuh kayak nunggu ya. Dia ngerasa kayak ada sesuatu ya yang mungkin saat ini kamu ingin tuju gitu. Mungkin di dalam pikiran kamu, di dalam perasaan kamu, kamu nggak memikirkan tentang diri dia gitu ya. Dia udah tahu sih di sini ya, kamu seperti apa nih, dia udah ngerti. Jadi dia nggak bertanya, terus nggak ngegerecoki kesibukan kamu. Tapi di sini perasaan hati dia tuh kayak ngamang gitu ya, sedang meraba-raba lah di dalam pikirannya. Dan dia seperti sedang menatap hari esok ya, masa depan. Sepertinya kalau dia tanpa kamu bagaimana ya ke depannya, akan seperti apa ya. Kayaknya enak juga nih, nggak ada apa ya, kayak dicariin kamu, terus kayak ngerasa nggak punya pasangan. Kayaknya enak deh kayak gini suasananya, santai ya, terus kayak nyaman. Itu perasaan dia teman-teman ya. Energinya seperti itu. Tapi di dalam batin terdalamnya dia tuh sebetulnya pingin banget ya menghubungi kamu, bicara ya yang senang-senang tentang hal yang mungkin dia ingin ungkapin ya. Selama ini dia ada sedikit sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu ya, mungkin karena dia punya permasalahan dalam pekerjaan, atau permasalahan apa gitu dalam hidupnya yang membuat perasaan dia ini kayak loyo. Bukan loyo di sini, bukan itu ya teman-teman, bukan yang dia ini males, bukan, tapi lemah gitu, energinya lemah ke kamu ya, lemah ke dirinya sendiri gitu, kayak nggak semangat teman-teman untuk memikirkan asmara gitu. Di sini dia pingin
bicara gitu, pingin ngungkapin yang terjadi di diri dia belakangan ini. Tapi karena kamu di sini kayak gak mau diganggu gitu ya, kayak fokus ke yang lain, jadi dia tuh mengurungkan niatnya gitu loh ya untuk bilang tentang bagaimana diri dia ya jauh dari kamu, atau selama ini dia sembunyikan keaslian tentang perjalanan yang sedang dia alami saat ini. Terus ngebatin kan, dia merasa kamu tuh kayak menutup matamu, menutup seperti nggak mau perhatiin dia lagi ya. Terus dia ngerasa nih energinya kalau kamu tuh nggak menginginkan dia, kayak lemah gitu loh. Di hatinya tuh lemah, tapi seakan-akan merasakan bahwa kamu tuh seperti kurang sayang sama dia. Terus biasa ya namanya orang dalam hubungan, apa mesti pergi aja kali ya ninggalin kamu. Nanti mungkin kamu bakal senang, gak ada dia, bakal lebih bahagia hidup. Jadi dia pikirannya ke sana, negatif ya, di Six of Swords. Secara mental sih kalau aku lihat di sini sebetulnya dia kangen ya. Kalau dari kelima kartu ini sebetulnya dia kangen banget ya, kepingin dicariin kamu, mau diajak ngobrol sama kamu. Tapi ini mungkin pembicaraan di belakang atau kemarin-kemarin atau beberapa waktu yang lalu ini ada sebuah hal yang membuat diri dia itu mengurangi komunikasi ke kamu ya, mungkin atas permintaan kamu ya, mungkin dia mengganggu atau membuat kamu di sini agak terbebani gitu ya. Jadi dia sekarang kayak mau melakukan mengirimkan sebuah pesan aja dia mikir dulu. Kayak inget kamu bicara, makanya dia mau patuhi apa yang kamu omongin. Nah, baper kan hatinya. Jadi kepengen pergi dari kamu, tapi dia bingung ya. Masih sayang di sini. Ya, aku yakin sih kalau energi seseorang ini tuh kayak serba salah ya. Ngedeketin kamu, dia ngerasa tidak terlalu membutuhkan curhat gitu, tidak terlalu membutuhkan perhatian kamu, tapi tidak diperhatikan kamu, kayak ngerasa dia itu nggak berharga, nggak istimewa buat kamu di dianya itu ya, dia ngerasa seperti itu, makanya dia bingung. Dia mau ninggalin kamu juga nggak bisa di situ. Sayang, cinta, ya walaupun sebetulnya atmosfer dari hubungan ini tuh bener-bener berbeda dari sebelumnya ya. Lo apa ya, kayak lamban, sepi, nggak ada kegairahan, nggak ada kegembiraan. Tapi dia tidak memutuskan untuk kayak menjauh, putus dari kamu, enggak. Bertahan sih dia, bertahan dengan situasi perasaan yang seperti ini atau keadaan kalian yang seperti lagi kayak begini tuh dia bertahan. Nggak melakukan apa-apa, nggak nanya ke kamu juga gitu ya. Mungkin dia udah ngerti. Ada Five of Swords, lalu ada Three of Pentacle, ada The Temperance, Seven of Wands, The Sun. Intinya gini ya, gak apa-apa deh gitu ya. Mungkin dalam hubungan ada yang seperti ini ya, ada yang kayak kamu dan dia, entah lagi bosen atau entah lagi ada apa nih di hubungan ini, tapi dia ngerasa memang kurang kegembiraan di hubungan ini ya, kurang romantis di dalam hubungan ini. Dia berupaya buat menyenangkan hati dia ya, daripada dia berpikiran jelek tentang keadaan kamu atau tentang pemikiran kamu kepada dia. Dia seperti kayak ya udah enjoy aja ya. Dia nggak menuntut kamu untuk menjadi seperti apa yang dia inginkan gitu ya. Dia ngerasa ya udahlah, nanti juga mungkin kalau kamu lagi butuh, kalau kamu lagi kepingin ada keperluan, pasti cari dia gitu sih dia pemikirannya ya. Three of Pentacle di sini teman-teman, meskipun keadaannya kayak kamu sibuk dengan diri kamu, dia sibuk dengan diri dia, sebetulnya dia pinginnya ya hubungan ini tuh walaupun tidak komunikasi, walaupun tidak ada
saling dekat gitu ya, maksudnya saling bercanda, saling ada humoris lah dalam hubungan, tapi dia nggak berpikir untuk melepas kamu gitu ya. Ya udah, mungkin emang kayak gini ya namanya hubungan, orang nggak selalu dapet gembira, nggak selalu dapet kebahagiaan ya setiap hari. Dia menetralkan diri dia ya, menyembuhkan jiwa dia yang lagi rentan ke arah yang negatif gitu ya. Dia mencoba untuk menerawang jauh ke depan, menerawang dirimu. Selama ini kamu mungkin sudah banyak men-charge dia ya, jauh lebih baik dari sebelumnya. Di sini juga dia untuk fokus, tapi kenyataannya sulit sekali teman-teman. Sebetulnya dia pingin banget nih ngomong, bicara, pengennya tiap hari itu ngobrol sama kamu ya. Pinginnya tiap hari itu adalah interaksi. Cuman karena aku melihat di sini ada pergulatan ya di dalam hidup dia. Ini orangnya kayak punya beban, punya mental yang down kayaknya aku lihat ya. Terus nggak tahu nih dia mau cerita kemana nih. Dia nggak punya kawan untuk sharing gitu ya. Dia cuma punya kamu, tempat buat dia bicara, tapi kamu sendiri juga sibuk dengan pekerjaan kamu atau kesibukan kamu. Jadi bikin dia tuh kayak, ya udahlah kayak gini, mau gimana gitu ya. Tuh kepikiran kamu terus, batinnya mikir kamu, kebayang-bayang, tapi dia sendiri males ngelakuin usaha ke kamu. Dia berusaha untuk memulihkan perasaannya yang gelisah ya, karena kamu seperti tidak mengharapkan diri dia, kamu ngerasa kayak bisa bahagia tanpa dia. Di sini dia mencoba untuk banyak bersyukur gitu ya. Mencoba untuk melepaskan energi negatif yang sebenarnya teman-teman dia lagi kepikiran kamu mulu di sini ya. Intinya kepingin ada komunikasi atau pengen ketemu, tapi udah tahu ya situasinya di hubungan ini tuh dia dan kamu tuh lagi memang kepingin, kamu mungkin udah bilang ya kepingin udah deh jangan kebanyakan telepon yang nggak penting. Kalau yang penting-penting aja baru ngehubungin, kalau nggak penting nggak usah ganggu gitu ya. Ini yang dia rasain. Tapi sayang teman-teman, dalam hatinya kamu tuh number one. Kamu selalu dipikirin sama dia, kamu selalu dikangenin sama dia, tapi dia ya gitu ya, banyak masalah pribadi sih kalau aku lihat. Hidupnya banyak mengalami kemunduran dalam finansial, mentalnya jadi terganggu. Bukan berarti dia stres ya, tapi kayak banyak pengen diem gitu ya, nggak pengen ngeluh, nggak kepingin beraksi apa-apa. Mungkin karena ini adalah bisa jadi ya kita lagi pertaruhan di 4 bulan terakhir gitu. Kita akan bergerak ya Pluto ke Aquarius. Sekarang kan kita balik lagi mundur ke Pluto ke Capricorn. Jadi ya energinya bener-bener bikin dia nggak bisa ngomong apa-apa, cuman pengen diem aja gitu. Tuh teman-teman ya, dia sih membebaskan kamu ya. Dia membebaskan kamu, kamu mau seperti apa, mau gimana gitu ya di dalam hubungan ini dia nggak peduli. Tapi yang jelas dia sayang sama kamu ya, dia sayang sama kamu, dia memberikan kebebasan, memberikan waktu buat kamu sendiri, kemana-mana sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Tapi kamu milik dia, kamu kesayangannya dia. Dia akan selalu memperhatikan kamu meski dia tidak banyak bicara ya. Dia tidak banyak apa ya, kalau kata-kataku sih nggak banyak aturan ya. Tapi kalau ada yang salah di kamu pasti dia akan koreksi gitu. Tapi kali ini dia membiarkan kamu karena memang kamu berada di jalan yang memang tepat gitu ya. Dan di sini ada tri, bisa jadi hubungan ini tuh memang lagi slow ya, memang lagi slow. Tapi iya betul banget teman-teman, nggak bisa ngelepasin kamu loh di sini. Dia punya kekuatan yang besar di hatinya kalau kamu tuh memang istimewa buat dia. Dan dia pengen ada perubahan pada diri dia ya, dia pengen memberikan sesuatu yang terbaik buat kamu. Dia selalu ngebayangin hal-hal yang baiklah di masa depan ya bersama dengan kamu.
pingin ada perubahan deh, intinya seperti itu di dalam karirnya, di dalam kehidupan dia sekarang. Dia seperti kayak kehilangan jati diri dia. Ya, dia mau mengalami kemunduran gitu ya. Entah biasanya mungkin dia pinter banget dalam melakukan apapun, dia selalu punya ide banyak, punya gairah yang luar biasa, maksudnya dia semangat yang luar biasa ya teman-teman, dari semenjak kalian nih low komunikasi kok energi dia jadi ikut low ya. Dia jadi sulit untuk punya ide, susah banget ya dia ngeluarin ide ya. Terus dia juga nggak ngerti kenapa energinya kayak lemah gitu ya. Terus nggak semangat, apa-apa yang ingin dia capai tuh kayak susah banget didapet gitu ya. Kayak susah banget buat dia raih. Makanya dia di sini lagi eh perubahan ke arah peningkatan kualitas diri dia. Apa sih yang salah? Apa sih yang udah dia lakuin semenjak nggak komunikasi sama kamu, atau mungkin ya dia duluan nih ya mencoba untuk males-males komunikasi, kamu juga jadi membalas gitu ya, males-males untuk tahu kehidupannya dia. Pada akhirnya kok kayak kena batunya ya, dia tuh kayak kehilangan kekuatan teman-teman, intinya seperti itu ya. Dia kehilangan kekuatan, dia pingin menceritakan apa yang sedang dialami saat ini gitu, nggak bisa ngelakuin apapun. Dan anehnya lagi gitu ya, dia sayangnya sama kamu tuh sayang banget ya, sampai dia sekarang sama kamu tuh jauh, terus nggak pernah komunikasi, tapi rasa memilikinya besar, terus rasa sayangnya ke kamu tuh gede gitu ya. Dia juga ingin menceritakan semua gitu ke kamu, ini kenapa ya kok tubuh atau fisiknya ini lemah ya teman-teman, nggak energi gitu ya. Ini mungkin lagi ada ini ya, mungkin lagi ada pergerakan ya, mungkin ada pergerakan karma yang belum tertuntaskan, atau mungkin dia sedang mengalami karma ya yang harus dia selesaikan nih di 4 bulan terakhir ini di tahun 2024, karena kita mau ke Pluto in Aquarius gitu ya. Mungkin orang-orang ini lagi digojok ya, lagi digoreng terus sama semesta, lemah banget ya, serasa nggak nggak berarti apa-apa dirinya dalam kehidupannya ini, dia kayak nggak punya prestasi gitu teman-teman, itu yang dirasa. Dan ini pingin dia ceritakan ke kamu, pingin kabarkan keadaan dia seperti dia membutuhkan pertolongan gitu. Dia pingin dibebaskan dari energi yang saat ini dirasa aneh gitu loh, kayak mengikat dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia kayak sebelumnya mungkin energik ya, sebelumnya punya out the book gitu ya, segala sesuatu gampang banget didapat ya, idenya banyak sekali. Nggak, walaupun mungkin nggak ada uang banyak, tapi dia bisa melakukan segalanya cepat, gampang, beres gitu tanpa uang gitu. Tapi sekarang kok kayak mandet banget, segala sesuatunya kayak jalannya tuh terhambat semua, harus ada uang terus, itu di pikirannya dia. Nih dia pingin banget bicara sama kamu teman-teman, dia pingin meminta kamu membantu membebaskan energi dia seperti ini, tapi dia nggak bisa bicara gitu, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ungkapin. Apalagi sekarang kita udah memasuki bulan purnama di Pisces ya. Ini udah dia kayak sedang diuji di komunikasi dengan sesama saudaranya, keluarganya, sahabatnya, kamu ya. Dia ada sedikit berpikir ke arah apa ya, apa aku salah ya selama ini dalam berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman ya, dengan anggota keluarga lainnya selain orang tua, atau ada salahkah dia dengan kamu gitu ya. Dia sedang mikir itu karena perasaan dia ini kayak semenjak nggak komunikasi, atau dia males banget ya buat ngabarin dia dapat apa, dia lagi ngerasain apa, kok kayak dia tuh bener-bener dimatiin gitu ya di energinya. Ini beberapa teman-teman mungkin ada yang ngerasain kayak gini. Barangkali seseorang ini memang punya apa ya, punya sikap yang nyepelein pasangan. Makanya ini kita kan berada di apa ya, perputaran lagi di
Pluto ke Capricorn lagi, apalagi Capricorn itu kan Saturnusnya kan tentang karma ya. Jadi semua yang dia lakuin itu ke kamu tuh kayak dapet kayak dapet karmanya gitu, kayak dapat pembalasannya. Dan dia ngerasain banget dan kayak mulai ada kesadaran pada diri dia tentang apa yang sedang dia alami saat ini. Ya, kalau ditanya soal perasaan tuh sayang banget, sayang. Nggak ada kepinginan buat mendua atau meninggalkan kamu gitu ya. Nggak ada. Itu benar-benar kayak lemah banget nih. Kenapa ya kok dia ingin mengatakan semenjak ya tidak bersama dengan kamu gitu ya. Dia ngerasain banget itu energinya begitu. Ya, kita ada di Saturnus retrograde teman-teman, dan ini sudah terjadi ya, sedang berlangsung. Mungkin sampai 11 November 2024 ini akan ada banyak orang yang susah mengutarakan, males ngapa-ngapain. Ya, energinya lemah banget gitu ya, mau begini begitu kayak nggak ada kekuatan ya. Emang ngaruh ya Mas Manda? Iya, banyak yang ngaruh, apalagi kalau kita setiap apa ya, dengan anggota keluarga, dengan pasangan nggak bener gitu sikapnya. Tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan tuh kayak gampang banget ya kita dapat karma gitu. Nggak seperti dahulu kala gitu ya. Kita ngerasain kesusahan tuh ya kalau udah ngejahatin orang tuh lama balasannya, tapi kayaknya ini cepet banget. Seperti itu yang dia rasa nih. Kalau teman-teman ini Aries rising ya, ini ada di rumah ke-12 ya. Itu juga sama ya, tentang mimpi, tentang perasaan kamu mungkin yang terisolasi, endingnya kayak nggak ngerti seperti kemana nih arah tujuannya ya. Kalau kamu Gemini rising, ini di rumah 10 kamu yang mungkin ini membicarakan soal karir ya, terus bagaimana kamu di muka umum ya, di image kamu ya di mereka. Jadi kamu pengen dapet selalu dapat penghargaan, selalu nomor 1 gitu. Tapi kok belakangan ini susah banget ya buat bergerak ke yang seperti kamu inginkan. Kalau kamu Cancer, ya mungkin kamu kayak kepinginnya gini ya, jenuh banget sekarang, gak pengen kerja, kepingin keliling-keliling, jalan-jalan ya, traveling, nyari sesuatu yang bisa bikin pengetahuan kamu tuh meningkat, jadi balance lah gitu. Pengennya seperti itu ya hayalan kamunya. Mungkin kalau untuk si Virgo rising ya, ini ada di rumah ke-7, yang mana tentang partner ya, tentang partnership, tentang kontrak kerja, tentang relationship ya. Mungkin dia ngerasa juga nih si Virgo nih, kebanyakan bekerja, kebanyakan mikirin diri sendiri, ini disuruh apa ya, kayak diingatkan untuk memperbaiki partnershipnya, relationshipnya gitu, supaya hatinya kembali melega, kembali bahagia. Mungkin ada sesuatu ya terkait dengan perbuatan kita kepada sesama manusia. Itu kadang mengingatkan, semesta itu mengingatkan ya, segitunya sampai kita lemes tenaganya, idenya nggak keluar, ternyata kita punya kesalahan pada orang lain. Kalau Scorpio rising ada di rumah kelima ya teman-teman, itu tentang keromantisan ya, tentang kedekatan ya, romance, dating ya, kesenangan, kreativitas, anak-anak, seks juga ya. Ada juga inner child-nya yang mungkin belum terpenuhi, atau memang impian dari kecil belum pernah ngerasain hal itu ya, itu yang saat ini ingin dicapai, yang selalu mungkin dibuat dalam status ya, tentang diri sendiri, tentang bagaimana orang harus mandang kamu ya Scorpio. Kalau untuk Capricorn rising ini ada di rumah ketiga ya, tentang rumah gitu ya, komunikasi dengan saudara, dengan pasangan, dengan keluarga, terus kepinginnya mungkin berpergian tapi nggak jauh-jauh tempat ya, untuk membuka pemikiran aja, membersihkan otak yang suntuk, yang jenuh ya, dan juga tentang cara berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, cara berkomunikasi dengan sesama manusia itu lagi diperbaiki. Jadi mulai ngerasain rasa jenuh dan ketidaknyamanan itu muncul kalau kita memang salah sama orang, pasti kayak dibikin buat sadar gitu loh ya di season ini.
Ada Leo Rising itu ada di rumah ke-8, dia tentang transformasi, perubahan ya teman-teman ya, tentang income, terus mental, kesehatan mental dan psikologinya gitu. Jadi dia lagi mikir nih, kenapa belakangan ini kok gue kayak gini, kayak gini. Jadi dia ditumbuh kembangkan dengan banyaknya masalah. Jadi saat ini apa ya, banyak mikir ke arah yang baik-baik gitu supaya dia ngedapetin hal yang baik-baik gitu tuh si Leo ya. Ada Libra Rising ada di rumah ke-6, dia juga tentang bagaimana rutinitas hari demi harinya, struktur, kesehatan ya, dan juga tentang pekerjaannya. Dia pingin lebih teratur gitu ya, kok kayaknya berantakan banget belakangan ini, kayak nggak pernah bisa beres apa kerjaannya, baik di pekerjaan di kantor ataupun di rumah, kayak ngerasa kok nggak kelar-kelar, kok banyak disibukkan dengan kerjaan orang lain, kerjaannya keluarga gitu ya, dilimpahin gitu ke Libra, jadi pusingnya dia, banyak mikir apa yang salah ya selama ini ya, kok ngalamin ini gitu. Lalu kalau buat si Sagittarius Rising, dia ada di rumah ke-4 ya teman-teman, itu tentang keluarga, tentang rumah ya, tentang anak-anak dan tentang ibumu ya. Jadi mungkin kamu diingatkan kepada mereka-mereka yang merasa kamu jauhi atau belakangan ini kamu sering mikirin hal-hal itu. Kalau untuk Aquarius ada di rumah kedua tentang finansial, tentang keberhasilan dalam kamu berkarir ya, terus confidence-nya kamu, terus tentang diri sendiri, tentang peningkatan diri kamu, value di tempat ya dimanapun kamu berada, dan juga mungkin tentang work ethic kamu ya. Kepikirannya kok gini amat kerjaan gue ya, capek amat kayak gini, pengen ada perubahan, kayak pengen ada keuntungan lebih tapi kok mandep ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ini mungkin yang sedang dirasakan oleh si dia, seseorang yang saat ini lagi mikir, kamu lagi kenapa sih, dia lagi, nah itu sekarang kita lagi berada di sini ya. Pisces Rising nih ada di rumah ke-1 tentang diri sendiri ya, tentang apresiasi diri sendiri juga, terus bagaimana dia menerapkan dia di publik, karena mungkin belakangan ini sering bete, sering ngedumel, banyak yang gak suka dia, banyak yang suka kepoin dia pengen kayak lebih ketat, lebih tidak memperdulikan omongan orang ya, dia pengen punya batasan biar dia bisa bahagia, nggak mau kedengerin orang lain, sepertinya gitu. Pisces lagi kepikiran ke arah sana, yang dibebanin banget mentalnya karena omongan orang lain atau orang-orang yang sering iri sama dia ya. Gitu teman-teman ya. Di sini ada zodiak dari Pisces, ada Virgo, ada Libra, ada Scorpio, ada Aquarius, Capricorn, ada Libra, Capricorn, Sagittarius, Leo lagi, dan ada Gemini. Inisial yang mungkin saja ini nama kamu atau nama seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan kamu. Teman-teman, kalau ada salah kata, mohon maaf lahir dan batin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan semoga teman-teman ingat ya, ingat pada perbuatan diri sendiri supaya nanti pada saat nanti tahun depan ngerasain hal kayak gini lagi, oh mungkin aku pernah punya salah sama ini nih, aku pernah jelek-jelekin dia nih di media sosial nih, pernah aku buka-buka aibnya. Nah itu mungkin ya kalian sedang diingatkan, buru-buru berdoa minta maaf. Kalau nggak berani ketemu orangnya buat ngunjukin diri meminta maaf, ya sebaiknya banyak berdoa supaya orang yang sudah kita sakiti mau melupakan ya, mau menyudahi, membenci kamu, mendoakan kamu yang jelek-jelek. Oke, semuanya bye-bye teman-teman. Dia sayang sama kamu kok, cuman memang keadaannya lagi jenuh, lagi bete. Nanti tunggu aja ya. Nanti setelah mungkin lewat bulan November kalian akan bahagia lagi, akan romantis lagi. Oke, bye-bye.